Nah, taib. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين. Baik teman-teman semua, di sini ada bab makhraj. Makhraj khusus. Pembahasan yang selanjutnya adalah makhraj khusus. Afwan, ini harusnya yang B ya. Makhraj khusus. Dari 5 yang sudah kita sampaikan kemarin tentang ada al-jawf, kemudian ada al-halqu atau al-halaq, kemudian ada al-lisan, kemudian ada asy-syafatain, dan yang kelima ada al-khaysum. Nah, dari yang kelima ini, maka kita rincikan ternyata dari kelima makhraj umum ini terdapat makhraj khusus yang berjumlah ada 17 begitu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala. Nah, yang manakah untuk makhraj yang 17 ini? Kita akan mulai dari pertama adalah al-jauf. Nah, di sini al-jauf ini adalah rongga mulut dan rongga tenggorokan. Jadi teman-teman, kemarin kita pernah bahas bahwa rongga mulut atau yang dinamakan dengan rongga itu adalah ruang kosong yang ada pada mulut dan yang ada pada tenggorokan, begitu ya. Maka kalau misalkan sifat dari rongga mulut ini adalah ruang kosong, sehingga tidak akan memiliki zatnya, begitu. Dia tidak seperti ruang kosong. Dia memiliki kalau misalkan selain al-jauf atau bukan rongga. Karena ini rongga, berarti dia hanyalah ruang kosong, tidak memiliki zat dan tidak bersifat benda begitu. Kalau misalkan di dalam ruangan kita ada jendela, ada gordeng gitu kan, ada kursi, meja, laptop, HP. Nah, ini bersifatnya benda dan memiliki zat. Tapi kalau misalkan seperti ruang kosongnya, ruangannya, nah inilah yang dinamakan dengan rongga. Sehingga Imam Al-Jazari fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi. Maka untuk makhraj al-jawf ini dia terdapat 3 huruf yang keluar dari makhraj tersebut. Dan hurufnya ini bukan huruf yang biasa digunakan untuk menyusun sebuah kata. Akan tetapi ini adalah hurufnya huruf mad, ya. Huruf mad. Huruf mad itu ada 3, alif, wawu, dan ya. Alif itu digunakan ketika harokat sebelumnya berfathah begitu. Kemudian ya ketika harokat sebelumnya kasroh. Kemudian wawu untuk yang harokat sebelumnya adalah dhammah. Nah, ini adalah huruf mad. Dan huruf mad ini berarti tempat keluarnya adalah dari al-jauf atau rongga mulut dan rongga tenggorokan begitu. Sehingga ia akan mengalir lil hawa itantahi. Pemberhentiannya dia akan seperti angin. Dia tidak akan ada batasan, pemberhentiannya tidak akan tersentak atau tertekan. Misalkan apa? Innama, terus aja. Ini huruf mad. Kemudian ketika kita berhentikan, maka tidak akan ada tekanan dan tidak akan juga ada unsur hamzah. Wa qala innama, begitu. Innama, tidak akan menjadi ada unsur hamzah. Unsur hamzah itu seperti ini, teman-teman. Innama, innama, ini ada unsur hamzah. Sedangkan pemberhentian untuk al-jawuf dia lembut. Innama, qala innama, wa qalu, begitu. Ya. Nah, ini untuk al-jawf. Maka al-jawf itu keluarnya dari 2 rongga, rongga mulut dan juga rongga tenggorokan. Nah, ini contohnya ada di gambar, coba dilihat. Ini ada nuhiha, 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 begitu.
Jangan sampai pemberhentiannya ada hamzah, ada unsur hamzah seperti hamzah sehingga tersetak. Nuhiha. Nah, tidak boleh seperti itu. Baik, ini makhraj yang pertama, teman-teman. Kita coba lanjutkan. Nah, ini ada catatan. Setiap huruf yang diikuti dengan huruf mad yang keluar dari al-jawf tidak boleh keluar dari al-khayshum atau rongga hidung. Bahkan termasuk huruf nun dan wawu sekalipun. Kecuali kedua huruf tersebut berharokat saja tanpa diikuti huruf mad. Nah, maksudnya teman-teman seperti ini. Al-jawf ini, huruf-huruf mad yang keluar dari al-jawf tidak boleh keluar dari al-khayshum. Maksudnya, kebanyakan kita ketika membaca huruf al-jawf atau huruf mad, ia masuk atau keluar melalui rongga hidung, begitu. Tidak melalui rongga mulut. Contohnya apa? Contohnya misalkan Misalkan di surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, yunfiqun, kun. Ini ada huruf mad wawu yang sebelumnya ada huruf qaf yang berharokat dhammah. Ini udah sesuai ya. Nah, kemudian kadang kita pengucapan huruf madnya atau wawu ini dia keluar melalui hidung. Yunfiqun. Nah, ini yang dinamakan dengan uh, al-jawf yang keluar dari al-khayshum, dan tentu ini adalah suatu hal yang tidak dibenarkan. Maka teman-teman ketika ingin suara atau huruf madnya tidak keluar melalui khayshum, maka sandarkan suaranya ke depan, ke mulut atau ke bibir supaya dia keluarnya kuat melalui al-jawf. Yunfiqun, yunfiqun. Nah, tanda ia keluar melalui khayshum atau tidak, maka silakan ditutup hidungnya ketika pengucapan madnya. Madnya dipanjangkan, kemudian sambil ditutup hidungnya. Kalau dia terdengar berat ketika pengucapan, maka ia tanda keluar dari khayshum. Tapi kalau yang lebih mudah, yunfiqun. Maka ini menandakan bahwa kita sudah mengeluarkan huruf madnya melalui rongga mulut, begitu. Paham sampai sini ya, insya Allah. Nanti kalau ada yang belum paham, maka ditanyakan kembali. Nah, ini untuk al-jawf, teman-teman. Insya Allah kita coba melanjutkan untuk makhraj selanjutnya. Ini adalah makhraj yang pertama. Nah, kita akan coba masuk ke makhraj yang kedua. Tenggorokan. Secara makhraj umum, ini yang kedua ya, al-halqu atau al-halak, tenggorokan. Dari tenggorokan, dia keluar ada 3 makhraj. Nah, tenggorokan ini dibagi 3, teman-teman. Ada aqsal halqi di sini. Aqsal halqi, coba dilihat, ini ada nomor 2. Maksudnya ini nomor 2 ini adalah makhraj yang kedua. Karena makhraj yang pertama tadi al-jawf ya, ada 1. Yang pertama itu, yang kedua ini, ketiga ini, yang keempat ini. Nah, yang kedua adalah aqsal halqi. Aqsal halqi ini di sini. Pangkal tenggorokan. Maka tenggorokan ini terbagi 3, pangkal, tengah, ujung, begitu ya. Nah, kalau kita misalkan untuk aqsal halqi, maka dia terdapat ada 2 huruf. Huruf pertama adalah hamzah, yang keduanya adalah ha. Nah, 2 huruf ini yang keluar dari aqsal halqi. Kebanyakan kita mengucapkan huruf ha itu keluar dari dada. Pada umumnya masyarakat kita. Ihdina. Sedangkan dia cukup ada di pangkal tenggorokan. Ihdina sirata. Ihdinas sirata. Begitu. Nah, ini untuk huruf H. Untuk hamzahnya yakni tentu dia sama keluar dari aqsal halqi.
atau pangkal tenggorokan. Maka hamzah ini pengucapannya juga sama, dia cukup berada di pangkal tenggorokan a, i, u begitu. A, i, u, ba. Kemudian hamzah ketika sukun maka dia tidak boleh ada mengalir ba, cukup ba, tidak boleh ada ba begitu ya. Nah ini untuk hamzah dan ha, dan ini adalah makhraj yang kedua, aqsal halqi. Sebelum melanjutkan makhraj yang ketiga, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman ketika pengucapan harokat ini ada 3 kaidah untuk pengucapan harokat. Yang pertama, ketika mengucapkan harokat fathah, maka ia dibaca dengan infitah begitu. Infitah asy-syafatain, membuka kedua bibir. Maka ketika pengucapan harokat fathah tidak boleh ada samar-samar pengucapannya. Misalkan fa, ma, ba, wa begitu. Dia tidak terbuka. Seperti ini aja udah. Tapi karena dia untuk menyempurnakan harokat fathah, maka dia buka infitah asy-syafatain atau a, ba, ta, sa, ja begitu. Ya, terbuka supaya lebih sempurna lagi pengucapan harokatnya. Kemudian yang kedua, ini untuk kasroh. Yang kasroh. Kasroh ini pengucapannya adalah inkhifad asy-syafatain begitu, atau mendamparkan dua bibir. Didamparkan itu maksudnya dikebawahkan. Dia ketika pengucapan harokat kasroh, i, i, i begitu. Ihdina, ihdina, ihdina. Tidak boleh ihdina, ihdina. Alhamdulillahi rabbil. Nah, ini menjadi tidak sempurna kasrohnya. Maka sempurnakan kasrohnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini untuk pengucapan kasroh. Kemudian ketika pengucapan dhamma, untuk yang dhammah maka indhimam asy-syafatain atau memonyongkan kedua bibir. Memonyongkan kedua bibir ketika apa? Ketika sebelum mengucapkan harokat maka monyongkan terlebih dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian untuk sebetulnya ketika mengucapkan dengan tanda memonyongkan kedua bibir itu ada hanya dua hal. Sesuatu yang diucapkan ketika dimonyongkan syaratnya harus monyong itu hanya dua hal. Pertama harokat dhamma, yang kedua adalah huruf wawu. Ya. Harokat dhammah dan huruf wawu. Selebihnya itu tidak boleh dimonyongkan kedua bibir ketika pengucapannya. Maka hanya dua hal ini, harokat dhammah dan wawu yang wajib dimonyongkan. Begitu. Baik. Sampai sini untuk pengucapan harokat. Kemudian teman-teman semua, ikhwati fillah rahimakumullah, dari makhraj yang ketiga ada wastul lisan. Wastul lisan ini adalah tengah tenggorokan. Nah, di sini ada tengah tenggorokan ini ada huruf ain dan huruf ha. Ya. Ain dan ha. Pengucapannya ia tentu tidak boleh tersamarkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Tidak boleh samar. Kalau samar contohnya seperti ini. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Nah, ini samar. Masih seperti hamzah. Maka kalau misalkan huruf ain tidak sempurna,
ia akan menjadi hamzah. Otomatis ia akan merubah makna sesungguhnya. Tadinya alamin jadi alamin. Ya, maka huruf ain tentu harus disempurnakan dalam pengucapannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nanti saya minta teman-teman nanti baca suratul Fatihah, direkam. Ini tugasnya di, insya Allah saya nanti kapan ditentukan tugasnya ya. Nah, ini ain. Kemudian huruf ha. Ha ini beda, sangat beda dengan huruf ha. Ha yang ada di pangkal tenggorokan. Ha ini yang ada di tengah tenggorokan, dia lebih bersih pertama. Kemudian dia mengalir lebih mudah, ya. Ar-Rahmanir Rahim. Begitu. Hayya 'alal falah. Ini ha. Maka huruf ain dan ha ini adalah huruf yang perlu diberikan perhatian khusus begitu, karena keduanya memiliki kembaran meskipun berbeda begitu ya. Ain dengan hamzah, kemudian huruf ha dengan ha. Ini yang perlu diperhatikan lebih khusus. Tentu huruf ha juga ini perlu penjelasan dalam pengucapannya. Ketika kita mengucapkan kalimat lafaz Allah misalkan, Bismillahirrahmanirrahim. Hi, dia harus jelas, tidak boleh samar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tidak jelas. Maka haknya harus jelas. Setiap ada hak di dalam lafaz Allah, maka harus jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ya. Teman-teman, ini untuk makhraj yang ketiga, yakni wastul halqi atau tengah tenggorokan. Kemudian, ini ada yang keempat, namanya adnal halqi. Adnal halqi adalah ujung tenggorokan di sini. Ujung tenggorokan. Wal wastu faji apa? فألف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز آه وعين حاء أدناه غين خاؤها أدناه غين خاؤها kata Imam Ibnu Jazari. Dan di ujungnya, di ujung tenggorokan ini, maka ghainun kha'uha begitu. Ada hurufnya adalah ghain dan kha. Ghain dan kha tentu ini kalau biasanya kita pengucapannya dengan vokal o. Tapi ini tidak dimunyungkan karena tidak masuk kepada kategori yang dua tadi, harakat dhamma dan juga huruf waw ya. Ini huruf ghain dan kha. Maka pengucapannya dengan infitah asy-syafatain ketika berharakat fathah. Gha, 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 kha, kha begitu. Dan tentu harus wajib tebal. Tidak boleh go, kha begitu. Nah, tapi tebal. Gha, kha. Ketika kasrah berarti inkhifat asy-syafatain, damparkan. Ghi, khi, ghi, khi, ghairi, khiyara, khiyara begitu. Ya. Kecuali ketika mereka berdua berharakat dhammah maka menyungkan ghu, khu, ghu, khu begitu. Nah ini ya. Ini adnal halqi, ada dua huruf. Kemudian ghin ini tidak seperti dengan huruf G sebagaimana biasanya. Huruf G ini dia tidak ada mengalirnya, sedangkan ghin dia ada sifat rokhwahnya atau mengalirnya yang nanti akan kita bahas. Sehingga pengucapannya dia lebih ada getaran. Gha, kha. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi ngalir. Ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, seperti itu. Jadi insyaallah semoga di penutupan nanti kita bisa talaki suratul Fatihah ya. Nah, teman-teman, ini untuk makhraj yang keempat, yakni adnal halqi. Baik.
dari empat makhraj ini al-jauf sampai adnal halqi ini eh, ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditulis di room chat ya. Nanti ketika sesempat saya akan jawab insyaallah. Baik. Ini dari yang keempat ini kita coba melanjutkan selanjutnya. Nah, ini untuk contohnya. Ada contoh ain. A, u, i, na'budu. Kemudian ini kali hamzah. Maksudnya apa? Ain ini kadang tertukar dengan hamzah atau karena kita tidak mau menyempurnakan pengucapan ain sehingga tertukarlah pengucapannya seperti hamzah. Maka ini yang sangat fatal begitu. Karena ini akan berubah makna. Maka kita harus sempurnakan dalam pengucapan ain. Latihan a i u i begitu. Na'budu iyyaka na'budu begitu. Baik. Nah, ini teman-teman untuk contoh huruf H, ha, ha antum ihdinas sirata wujuh. Tarik ya. Wujuh. Kemudian fa'aluh. Nah, ini tentu lawannya hak, maksudnya lawan itu ini menjadi hal yang fenomenal, yang kesalahan yang terbiasa dilakukan oleh kita pada umumnya. Tertukarlah antara ha dengan ha. Ar-Rahman harusnya Ar-Rahman begitu. Baik. Nah, catatannya di sini ada catatan, yakni adapun maksud dari adna dan aqsa secara bahasa memiliki artian yang lebih mudah. Maksudnya ini yang lebih mudahnya, kalau tidak dengan adna dan aqsa, kita bisa dengan ab'ad dan aqrab begitu. Berarti kalau aqsa dia nama lainnya adalah ab'ad. Kemudian yang adna nama lainnya adalah aqrab. Ab'ad paling jauh, aqrab paling dekat. Maksudnya apa? Kalau ab'ad itu dia paling jauh dari dua bibir, ya, dari makhraj bibir. Atau yang paling dekat, yakni aqrab. Berarti adna halqi ini adalah makhraj yang paling dekat dengan bibir di antara tenggorokan ini. Begitu. Baik, ini untuk catatannya teman-teman. Kita coba insyaallah lanjutkan. Ini berarti ini adalah pembahasan untuk tenggorokan. Berarti sudah selesai pembahasan tentang al-halqi atau al-halaq atau al-halqu, maka sudah sampai sini. Berarti kalau dijumlahkan dari al-jauf sampai ke al-halqi itu terdapat 4 makhraj, begitu ya. Insyaallah teman-teman nanti saya minta buat contoh tugasnya, nanti saya minta rekamannya ya, berupa video. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, ini ada sebentar. Di yang ketiga ini adalah makhraj al-lisan. Makhraj al-lisan. Al-lisan itu bisa dikatakan lidah kita. Nah, ini teman-teman, lidah itu terbagi menjadi 4 bagian. Teman-teman bisa diperhatikan di sini. Untuk yang A, ini dinamakan dengan pangkal lidah yang ada di paling belakang, ya, yang dekat dengan al-lahah atau lak-lakan atau yang daging yang kecil itu, ya. Ini dinamakan dengan pangkal lidah atau bahasa Arabnya aqsal lisan. Kemudian yang B itu dinamakan tengah lidah. Sebetulnya ini ada garis sebetulnya.
Nah, ini adalah tengah lidah atau dinamakan juga dengan wastul lisan, ya. Nah, kemudian bagian yang yang C, afwan, yang C ini dinamakan dengan hafatul lisan atau pinggir lidah, bagian pinggirnya lidah bagian pinggir atau hafatul lisan. Kemudian yang D ini dinamakan dengan torful lisan. Nah, dari gambar tersebut bisa kita pahami bahwa untuk makhraj al-lisan atau lidah ini ia terbagi menjadi 4. Ada pangkal, ada tengah, ada samping, dan ada juga ujung. Begitu. Karena nanti makhraj-makhraj yang akan kita pelajari ini dari 4 ini. Tentu tergantung dengan mereka menempelnya kemana, ke posisi di mana, begitu ya. Nah, kemudian kalau sudah paham dari sini posisi-posisi atau pembagian dari lidah, maka kita akan coba melanjutkan slide-nya. Nah, tadi kan kita baru 4 makhraj ya. Maka sekarang ini makhraj yang kelima, yakni aqsal lisani fawqu. Ini kaidahnya. Aqsal lisani fawqu. Pangkal lidah bagian atas atau dalam. Dari sini keluarlah huruf qaf. Huruf qaf. Nah, dari yang makhraj yang kelima ini ada secara istilahnya adalah pangkal lidah bagian pangkal lidah atas. Nah, atas ini maksudnya menempel ke bagian yang lunak dari langit-langit atas, dekat dengan anak lidah. Maka pangkal lidah ini dari pangkal lidah yang belakang, ya. Nah, ini coba diperhatikan tangan saya. Ini adalah pangkal lidah. Maka ia tempelkan ke langit-langit bagian atas, bagian yang lunak, begitu. Bagian yang lunak. Maka itulah pengucapan untuk huruf qaf. Dari gambar kita bisa dilihat ini pangkal lidahnya dia ditempelkan ke langit-langit bagian atas, terangkat. Dan ini adalah bagian yang lunak. Kenapa kita sebut dengan bagian yang lunak? Karena memang sesuai dengan yang disebutkan oleh para ulama. Dan juga kenapa ada bagian yang lunak? Berarti ada bagian yang keras. Nah, bagian yang kerasnya ini adalah untuk makhraj huruf qaf, makhraj huruf kaf, begitu ya. Kalau ini yang qaf, bagian yang lunak, maka setelahnya adalah huruf kaf. Di sini, di depannya. Ini langit-langit atas bagian dalam, atau bagian atas, begini ya. Kalau ke bawah berarti ke sini. Nah, ini bagian qaf. Untuk kafnya berarti di sini. Baik, kita coba dilihat. Maka sebelum kita lanjut ke huruf kaf, untuk qaf, maka dia coba tempelkan ke bagian yang lunaknya, bagian yang bentuknya daging. Qa, qi, qu, ba, qa. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Tidak sampai mustaqim. Kim. Pecah ka, ki jadinya ya. Kim. Tapi dia qi. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini untuk huruf qaf. Baik, selanjutnya kita coba lihat. Nah, untuk makhraj yang keenam adalah aqsal lisani asfalu. Asfalu di sini maksudnya bagian bawah, di bawahnya huruf qaf. Nah, kalau kita melihat gambar, kalau qaf tadi bagian sini. Langit-langit atasnya bagian sini, bagian yang daging. Kalau kaf dia bagian yang depannya atau bagian bawahnya di sini. Asfalu ya. Makhrajnya dari mana? Sama, dari pangkal lidah. Kemudian yang ditempelkan ke langit-langit bagian atas, bentuknya keras. Bagian yang keras dan bagian yang lunak. Antara bagian yang keras dan bagian yang lunak, begitu ya. Nah, ini huruf kaf. Posisinya dia setelah makhraj qaf. Maka kalau misalkan
dia ini pepangkal lidah, maka dia mengarahnya beda begitu. Meskipun dia bersama berada di pangkal lidah, namun dia tetap mengarahnya untuk qaf dia ke sini, kaf ke sini, berbeda. Nah, ini yang menjadikan kenapa qaf dia menjadi qalqalah, kaf kenapa dia menjadi ketika sukun dia menjadi hanya memiliki sifat hamas gitu, keluar nafas. Ak, ak, ak. Kalau qaf tidak ak, tidak seperti itu, tapi elqo, 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 begitu ya. Nah, ini yang membedakan karena memang ternyata makhrajnya berbeda begitu. Paham sampai sini ya? Baik. Ini yang keenam. Nah, ini untuk contohnya. Ak, ka, ku, ki, yak, tubuna, zikrok, zikrok. Coba didengarkan suara hamesnya ketika kafnya sukun. Yak, 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 tubuna, zikrok. Begitu. Nah, ini huruf kaf. Kalau kof ya tentu berbeda. Misalkan ako, kokuki, yako, misalkan ilko, al-tolako, seperti itu. Jadi tidak keluar angin, tapi dia memiliki sifat khusus yang namanya qalqalah. Baik, teman-teman, ini untuk makhraj yang ke-6 ya, kaf. Nah, ini yang ke-7. Yang ke-7 ini berarti dia adalah wastul lisan. Wastul lisan tadi apa? Tengah lidah ya. Wastul lisan adalah bagian tengah dari lidah. Maka di sini kaidahnya wastul lisan ma'a wasatil hanakil a'la, atau tengah lidah. Nih, bagian tengah lidah ini tempelkan ke langit-langit atas, bagian tengah juga. Tempelkan ke bagian tengah langit-langit atas. Jadi dia nukuk ini. Nah, ini. Jadi dari tengah ke tengah lagi sama. Maka inilah yang dinamakan dengan wastul lisan. Hurufnya ada berapa? Hurufnya ada 3, teman-teman. Pertama huruf jim, kedua huruf shin, dan ketiga huruf ya. 3 huruf ini keluar dari tengah lidah yang ditempelkan ke bagian tengah langit-langit atas. Coba saja. Ja, ji, ju, baje, aje, taje. Jangan sampai pengucapannya lemah. Lemah itu apa? Kadang kebanyakan orang membacanya dengan ja, ji, ju, baj, baj, baj. Nah, seperti c, aj. Apalagi yang tak, biasanya tak yang banyak pengucapannya seperti c. Tabat, tabat, bet. Harusnya tabat, tabat. Nah, cukup hanya hamasnya saja. Nah, inilah karena lemahnya ketika pengucapan. Karena jim ini termasuk dia huruf syiddah yang penekanannya kuat sehingga tidak akan pecah seperti c. Dia akan kuat kokolahnya. Begitu. Nah, ini untuk jim. Shin sama juga. Sha, shi, shu, sha, shi, shu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini huruf shin. Sama di tengah lidah yang nempel ke bagian tengah langit-langit atas. Dan juga huruf ya. Ya, yi, yu, bai, bai, ai, tai, dai, bai, gitu kan? Yai. Nah, ini huruf ya. Maka dari 3 huruf ini mereka keluar dari tengah lidah yang ditempelkan ke tengah langit-langit bagian atas. Baik, sampai 7 ini dari 1 makhraj al-jauf, kemudian masuk kepada al-halqu, tenggorokan, yang di situ ada 3 makhraj ya, 1 2 3 makhraj. Kemudian ada al-lisan,
Pertama di pangkal lidahnya yang menempel kemana? Menempel ke langit-langit atas bagian yang lunak, yakni huruf qaf. Kemudian yang keenamnya ada pangkal lidah yang menempel ke langit-langit bagian atas bagian yang keras dan lunak, yakni huruf kaf. Kemudian yang ketujuh ini ada tengah lidah yang dia ada 3 huruf yang ditempelkan ke bagian tengah juga di langit-langit atas. Jadi dia cukup tekukan seperti ini lidah kita, dia akan tempel ke tengahnya juga sama. Nah, ini ada 3 huruf, jim, shin, dan ya. Baik teman-teman, sampai sini mangga ada pertanyaan? Akhuna Firdan, ada yang mau ditanyakan sampai pembahasan yang ketujuh ini atau paham? Enggak ada, udah. Paham ya, insyaallah. Baik, akhuna Labid, ada yang mau ditanyakan untuk pembahasan ini? Enggak, Ustaz. Cukup Enggak ya? ada. Baik. Kemudian ukhtina Durratul Yatimah, ada yang mau ditanyakan untuk bab ini? Mumpung sedikitan ya. Kalau paham Ustaz. Paham ya? Karena kalau misalkan pesertanya banyak, saya nggak mungkin untuk ditanyakan satu-satu ya. Karena mumpung ada 4 orang, jadi ya saya tanyakan. Begitu. Nah, ini ada Ukhtina Wiraatika. Ya, Untuk Ustaz. pembahasan ini gimana? Ada yang ditanyakan? Insya Allah nggak ada, Ustaz. Nggak ada ya. Baik. Nah, baik, kalau begitu teman-teman semua, ini masih ada waktu 10 menit. Kita coba lanjutkan ya. Karena ini berarti semi final gitu kan. Semi pertemuan kita. Karena di hari Senin insya Allah itu pertemuan terakhir tahsin kita untuk makharijul huruf. Insya Allah kalau ada kesempatan mungkin nanti GPB Al-Quran kita adakan kajian lanjutan begitu kan. Allahu alam, nanti kita lihat panitianya seperti apa agenda selanjutnya. Baik, ini yang ketujuh. Jajuji al-hajju ijtussat al-fajru hajja. Nah, ini sekedar contohnya. Baik, ini yang masih yang ketujuh ya. Nah, teman-teman, ini tentu yang kadang atau apa ya? Ini bab makhraj yang biasa huruf yang kadang sulit bagi orang Indonesia, dan tentu ini termasuk huruf yang tidak ada dalam ejaan bahasa kita Latin gitu ya, Indonesia. Ini adalah huruf dad. Huruf dad ini dia berada di hafatul lisan. Hafatul lisan itu tadi apa? Yakni pinggir lidah. Pinggir lidah. Nah, untuk hafatul lisan ini kaidahnya adalah, nah saya kasih warna supaya apa? Supaya teman-teman bisa menerjemahkan sesuai dengan maknanya, tidak pusing langsung sampai akhir begitu ya. Dibagi-bagi supaya mudah. Aqsa hafatul lisan ila adnaha. Pertama itu. Aqsa hafatul lisan ila adnaha. Maksudnya apa? Pangkal pinggir lidah sampai ke ujungnya. Mana gambar pinggir lidah, saya coba lihat dulu ini. Nah, teman-teman bisa lihat gambar di sini. Ini ada pinggir lidah. Betul? Ini ada pinggir lidah. Kemudian aksonya, pangkal pinggir lidah ini di sini, dari sini. Ini pangkal pinggir lidah. Kemudian sampai ke ujungnya. Ujungnya tuh mana? Ujungnya tuh ini. Nah, ini adalah ujung pinggir lidah. Paham ya? Aqsa hafatul lisan ila adnaha. Pangkal pinggir lidah sampai ke ujungnya. Nah, berarti dari sini sampai ke sini. Kita kembali lagi. Kemudian kaidah selanjutnya, ma'al adrasil ulya. Ma' itu kalau bahasa kalimat percakapan ya ini bersama begitu ya. Tapi kalau secara pembahasan makhraj, maka ma' ini adalah menempel. Makanya bersama, menempel, sahabat itu ya ana ma'a
ukhtina, begitu kan? Ana ma ukhti ila syuq misalkan ke pasar, maka berarti menempel, saling berdekatan, berbarengan gitu. Nah, makanya digunakanlah kata ma'a. Ma'al adrasil ulya. Berarti yang tadi pangkal aqsa haf atau lisan, pangkal pinggir lidah ila adnaha sampai ujungnya itu ma'al adrasil ulya, menempel ke gigi geraham bagian atas. Ya, menempel ke gigi geraham bagian atas. Al-adras itu adalah gigi geraham. Al-ulya adalah atas. Ulya ini kata ali, ala atau mulia. Berarti al-drasil ulya, gigi yang mulia, gigi atas, bagian atas. Kemudian makna selanjutnya, kaidahnya min aisaraha au yumnaha au minhuma ma'an. Nah, baik kita menempelkan ke gigi geraham bagian yang kiri gitu kan, atau bagian yang kanan, au minhuma ma'an, atau keduanya secara bersamaan itu boleh. Jadi tergantung kita maunya mau menempelkan ke yang mana, mau yang kanan atau yang kiri atau yang kedua-duanya langsung ditempelkan. Maksudnya kedua-duanya adros di geraham. Itu tentu boleh. Karena kenapa seperti itu? Karena perbedaan bentuk lidahnya, ada yang lancip gitu kan, panjang, ada yang lebar. Sehingga kalau yang lebar lebih mudah ditempelkan ke keduanya. Kalau yang dia lancip atau panjang tidak lebar, maka dia hanya bisa ke salah satunya saja. Maka itu terserah, mangga terserah antuna mudahnya seperti apa. Namun secara umum banyak orang mudah pengucapannya melalui yang kiri, gitu. Bagian yang kiri, pengucapan huruf dodnya. Nah, gigi geraham itu teman-teman bagiannya ada yang mana saja? Kita lihat di sini. Ini ada gambar. Yang ada titik-titik biru ini adalah gigi geraham. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ini adalah gigi geraham ya. Kesananya udah bukan lagi gigi geraham. Hanya 4 yang ini saja. Kanan dan kiri. Nah, maka tempelkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim walad. Jadi dia ada punya sifat istitolah. Istitolah itu berarti dia bergeser atau mengalir suaranya. Ghairil waladdallin. Al-do do bel begitu. Nah, ini huruf dod. Maka pengucapan huruf dod tentu berbeda dengan huruf da. Karena huruf da punya makhraj sendiri. Bahkan sangat berbeda jauh posisi makhrajnya. Sehingga jangan sampai tertukar antara huruf dod dengan huruf da. Waladdallin. Nah, ini tentu hati-hati jangan sampai tidak tepat pengucapan huruf dod. Insyaallah kita pasti bisa pengucapan huruf hijaiyah dengan sempurna, asal dengan syarat jangan pernah putus asa untuk senantiasa berlatih 1000 kali, 2000 kali ucapan huruf do begitu. Kemudian banyakin baca Al-Qur'an. Kalau kita mau mudah fasih dalam pengucapan bahasa Al-Qur'an, maka perbanyak baca Al-Qur'an. Kalau mau bisa bahasa Arab, maka perbanyak takalam gitu kan. Banyak berbicara dengan menggunakan bahasa Arab. Kita mau jago matematika juga, maka perbanyaklah latihan menghitung segala sesuatu, hitung terus gitu ya. Maka itu akan menjadi kemudahan. Tentu dengan Al-Qur'an juga sama. Kalau ingin menguasai bahasa Al-Qur'an tentu harus banyaknya latihan.
Nah, ini teman-teman untuk huruf dhad. Sampai sini paham ya insyaallah. Taib. Ini huruf dhad, intinya kuncinya berlatih. Tidak ada yang bisa sempurna tanpa berlatih. Semuanya perlu berlatih. Banyak pengulangan insyaallah. Dan insyaallah teman-teman munculkan keyakinan dalam hati kita ketika kita berlatih atau melatih rongga mulut kita untuk mengucapkan huruf-huruf Al-Quran, maka itu akan menjadi tanda mujahadahnya kita di hadapan Allah bahwa kita itu serius dalam keinginan menjadi ahlul Quran atau sebaik-baik mukmin atau sebaik-baik orang manusia yang disebutkan oleh Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Gitu. Jadi jangan sampai putus asa. Berlatih pengucapan huruf dhad baru 5 kali, 10 kali diulang udah menyerah begitu. Tapi harus banyak pengulangan. Insyaallah. Insyaallah Allah mudahkan. Nah, ini yang ke-8. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah masih hafatul lisan. Namun yang akan kita bahas bab hafatul lisannya itu bukan huruf dhad. Kalau huruf dhad tadi dari pangkal pinggir lidah sampai ke ujung pinggir lidah, ya. Kalau yang sekarang adalah, yang sekarang adalah penjelasan huruf lam. Huruf lam. Huruf lam ini kaidahnya seperti ini. Adna hafatul lisan ila muntahaha. Apa itu? Ujung pinggir lidah sampai ke muntahaha, akhirnya, teman-teman, akhirnya. Kalau tadi kan sampai ujungnya, sekarang sampai akhirnya. Dari ujung pinggir lidah, kalau tadi kan dari pangkal pinggir lidah ke ujung, berarti sekarang dari ujung pinggir lidah ke akhirnya. Dari mana itu? Kita lihat gambar yang sebelumnya tadi. Nah, ini. Ini adalah ujung pinggir lidah, teman-teman. Ini ujung pinggir lidah. Kemudian ila muntaha sampai akhirnya. Akhirnya mana? Akhirnya sampai sini. Berarti untuk makhraj lam itu dari sini, dari ujung pinggir lidah sampai akhirnya. Ya. Kemudian apalagi kaidahnya? Ma'al lithatil ulya, menempel ke gusi bagian atas. Menempel ke gusi bagian atas. Tempelkan gusi itu berarti sebelum gigi lah ya. Karena memang tempat tumbuh gigi ya gusi. Nah, ini untuk makhraj lam. La. Kemudian juga tadi di gambar ada gambar giginya. Oh, tadi geraham itu ada 4 ya. 1, 2, 3, 4 gitu kan. 1, 2, 3, 4. Maka dari sini yang kelima sampai ketemu yang kelima di kiri. Ini adalah gigi-gigi yang menempel dari ujung pinggir lidah ke akhirnya ini. Ini makhrajnya adalah makhraj lam. La li lu bal ih rabbil al alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu. Ihdinas siratal tol. Maka mangga sempurnakan pengucapan lamnya. La li lu bal lu lallani lalna minal mulni malilan lanila. Nah, ini untuk huruf lam. Paham ya sampai sini? Berarti untuk lam pinggir lidahnya ya ini ada di ujung, dari mulai ujung sampai ke akhirnya. Ini yang makhraj huruf lam. Baik, kita lanjutkan beberapa menit lagi insyaallah. Semoga Allah berikan kesempatan waktu yang berkah. Baik. Yang ke-10 adalah torful lisan. Teman-teman, di sini ada torful lisan. Torful lisan kaidahnya apa? Torful lisan, ujung lidah. Torful lisan itu ujung lidah ya. Torful lisan tahta makhrajil lam. Ujung lidah di bawah sedikit ya.
ujung lidah di bawah sedikit makhraj lam. Nah, teman-teman, coba dia kemudian dari ujung lidah ini tempel ke gusi bagian atas di bawah makhraj lam sedikit. Coba mangga dirasakan ketika pengucapan huruf lam, la, kemudian na, nun, maka lidah kita akan mundur sedikit ke belakang. Lana, lana, begitu ya. Nah ini, kalau misalkan teman-teman merasakan lidah kita mundur dan juga posisi ujung lidahnya agak di bawah sedikit dari makhraj lam, maka ini kaidahnya sudah memang betul seperti itu. Tapi kalau misalkan kita huruf lamnya masih sama dengan huruf nun atau nun masih sama posisinya dengan lam, maka tentu ini belum tepat. Karena kaidahnya adalah di bawah sedikit makhraj lam. Nah, ini huruf nun. Jadi nun itu ada di torful lisan yang menempel ke langit ke gusi bagian atas di bawah sedikit makhraj lam. Itu masuk sedikit ya. Masuk ke dalam sedikit. Tapi ini adalah makhraj yang ke-10. Pembahasan terakhir. Ini pembahasan yang terakhir adalah makhraj torful lisan masih ada di ujung lidah. Ujung lidah mana tadi gambarnya? Nah, ini bagian ujung lidah, teman-teman. Ini yang kita bahas. Ujung lidah adkhalu ila dhahrihi. Masuk sedikit ke bagian punggung ujung lidah. Jadi kalau misalkan torful lisan, ujung lidah masuk sedikit ke bagian punggung ujung lidah adalah di sini. Misalkan untuk ujung lidah ini di sini, maka masuk sedikit ke punggungnya berarti ke sini, ke dalam. Nah, di sini. Ya. Ini untuk makhraj huruf ra. Ma'al lithatil ulya, menempelnya kemana? Sama ke gusi bagian atas. Dan tentu gusi ini juga terbagi menjadi dua. Ya. Jadi ada gusi pangkal gitu kan, ada tengah, ada ujung juga. Dan ini untuk makhraj huruf ra. Nah, kaidahnya tarful lisan adkhalu ila dhahri. Ujung lidah masuk sedikit ke bagian punggung dari ujung lidah yang menempel ke gusi bagian atas. Hurufnya setelah nun. Maka lam, nun dan ro ini berdekatan. La naro, ro, la naro. Coba aja teman-teman dirasakan pengucapan lam, nun dan ro. Apakah semakin mundur begitu kan? Karena memang berdekatan. Setelah huruf nun kalau ro itu. Kalau nun setelah huruf lam posisinya. La naro. Ro, ri, ru, baru. Nah itu. Baik, karena waktu kita terbatas dan ini sudah pukul 2:07 ya. Tadi kita mulai pukul 2 lebih berapa saya lupa. 8 kalau nggak salah. Nah, ini pembahasan baru 11 makhraj. Berarti ada 6 lagi ya untuk bab makhraj. Makhraj itu ada 17, berarti ada 6 lagi untuk pembahasan selanjutnya. Karena waktu terbatas, insya Allah kita cukupkan, nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kemudian untuk tugasnya, teman-teman, ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah, jangan lupa membuat resume, teman-teman, kemudian kirim di grup, paling lambat pukul 15 ya, pukul 15. Dan kemudian teman-teman bisa screenshot gambar ini. Ini saya minta ini jadikan tugas. Teman-teman baca dengan video. Kemudian pengucapannya samakan dengan ini. Misalkan nah ini. Ini ada contoh dari mulai untuk lisan. Ini contoh untuk makhraj lisan.
qaf, kaf, jim, shin, ya, dod, lam, nun, dan ro. Ya, huruf-huruf yang sudah kita bahas, yang sudah saya bahas ini, mangga dibaca dengan praktek video. Kalimatnya mana? Kalimatnya boleh dari baris yang pertama saja. Misalkan yang qaf berarti dari qaratisu sampai ke istasqa begitu. Tidak mikotan, tidak perlu. Baris bawah tidak perlu, hanya baris atas saja. Qaratisu sampai ke istasqa. Kemudian huruf kafnya juga sama, baris yang atas saja. Kalla saya'lamun sampai ke wa akidu kaida. Ya, wa akidu kaida. Nah, seperti itu sampai nanti huruf ro yang terakhir. Saya coba contohkan pengucapan untuk kalimat-kalimat yang menjadi tugas ini. Nanti teman-teman, nah sekarang teman-teman bisa perhatikan ya. Coba sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Qaratisu shiqaqun faqad faz fil 'uqad mitsaqakum istasqa. Kemudian huruf kaf, kalla saya'lamun laka dzikrak kal farashi wa ma kasaba wa akidu kaida. Nah, kemudian huruf jim, ja'ala zawjaini ujaj istajarta jathimin azwaja. Kemudian huruf shin, syakartum fasharrid fatashabaha sya'nihim minasyaiton syani'aka. Nah ini. Kemudian huruf ya, yashfa'u yakidun yatadarra'un hawiyah min ayati rabbihim. Afwan, min ayati rabbihim. Huruf dodnya dhamir, dhamir. Wa hina tad'una fadhahikat wal 'adiyati dhabha bidanin. Ini huruf dad. Kemudian huruf lam, kullama billaili kalla illa ilah fatol. Nah, ini ngalir karena dia tasydid ada penekanan. Fatol minal lahwi illal lamam. Kemudian huruf nun, khazanatuha minal ghaidhi wa ja'alnaha a'tainaka rahimna kana nakir. Terakhir untuk contoh huruf ra. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Muqtadira, Suradiquha, As-Sirata, Akhbaraha.
Nah, tapi teman-teman semua, ikhwati fillah rahimakumullah, ini untuk tugasnya. Maka diselesaikan, boleh untuk video ini bisa dibuat sampai terakhir asar ya. Kalau untuk atau disamakan lah, resume bisa setelah selesai dikirim langsung di grup, kemudian contoh ininya bisa dibuat videonya, video bacaannya dikirim bisa sebelum asar atau setelah asar insyaallah ya, saya masih terima ya. Oke, sampai sini untuk materi kali ini. Ada pertanyaan? Akh Firdan atau Akh Tidak ada, Ladid? Ustaz. Akhwat tidak ada ya? Tidak ada, Ustaz. Iya. Yang tugasnya sudah di screenshot? Belum semua, Ustaz. Yang mana? Ya. Tadi baru screenshot dari huruf ja sama sya. Jadi sebelum huruf itu belum di screenshot, Ustaz. Oh, taib. Kalau gitu nanti saya kirim sekalian setelah ini saya kirim slide-nya bentuk gambar ya ke grup insyaallah. Baik, teman-teman semua kita cukupkan pertemuan pada siang hari ini. Insyaallah semoga senantiasa dalam keberkahan Allah. Allah berikan Amin. kemudahan dalam urusan teman-teman semua dan senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup pertemuan pada hari ini dengan lafazkan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu fikum, astaghfirukum wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga yang mau off. Ya, syukran Ustaz. Afwan.